Kisah ini datang dari sebuah perkampungan di kota Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Petang itu, mendung menggantung menyelimuti kampungku. Jalan di kampungku yang belum tersentuh listrik semakin menakutkan. Tepat sebelum maghrib, tiba-tiba saja nenek memintaku pergi ke kampung bibi di kampung B. Padahal butuh waktu sekitar 35 menit jalan kaki dari kampungku ke kampung bibi di kampung B. Aku tidak berani membantah tentu saja, karena barang yang diperlukan nenek untuk membuat tempe ada di rumah bibi. Aku hanya membayangkan harus melintasi kebun karet dan dilanjutkan melintasi pekuburan tua. Tak ingin ketakutan sendiri, aku pun mengajak kakak sepupu untuk menemaniku. Aku kemudian berpesan pada kakak sepupuku, "Kak, kalau nanti jalan lewat hutan karet sama kuburan, jangan lupa mengucap salam ya." "Kenapa?" tanya kakak sepupuku. "Udah, ikutin aja. Udah kayak gitu aturannya di sini." Maka berangkatlah kami ke rumah bibi di kampung B. Singkat cerita, kami tiba di kampung B dengan selamat, tepat ketika azan maghrib berkumandang. Saat kami hendak pulang, tiba-tiba hujan deras mengguyur. Hujan deras sederas-derasnya. Kami tidak membawa payung. Akhirnya, bibi pun meminta kami untuk menginap. Setelah bermalam di rumah bibi, pagi-pagi sebelum subuh, aku dan sepupuku memutuskan untuk pulang ke kampungku karena harus sekolah. Ya, kisah ini diambil ketika aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebenarnya, bibi sudah menyarankan supaya pulang usai subuh karena bisa barengan dengan orang-orang yang hendak ke pasar. Mengingat jalan yang akan kami lalui adalah jalan yang melintasi hutan karet dan juga pekuburan, persis seperti jalan yang kami lalui ketika berangkat ke kampung B. Jalan itu hanya akan ramai setelah sholat subuh, karena ada banyak orang yang berlalu lalang di jalan itu untuk pergi ke pasar. Sayangnya, aku dan kakak sepupu tidak mendengarkan nasihat bibi. Kami memutuskan untuk tetap berangkat pulang ke kampung kami sebelum azan subuh berkumandang. Ya, kami takut terlambat. Ya udah, kalau mau pulang sekarang, tapi nanti kalau lewat pohon, perkebunan karet, dan pekuburan, jangan lihat kanan kiri ya. Udah, nunduk aja sambil baca doa. Pesan bibi yang tidak bisa lagi mencegah kami pulang. Saat kami mulai jalan pulang, kami berpapasan dengan beberapa orang yang sudah memulai beraktivitas pagi itu. Mereka juga melakukan hal seperti yang bibi lakukan. Mereka menegur kami dan melarang kami melintasi hutan karet dan pekuburan sebelum azan subuh berkumandang. Tapi kami tidak punya pilihan, karena itu adalah jalan paling dekat yang bisa kami lewati dengan berjalan kaki. Sederhananya, itu adalah jalan pintas dari kampung B
untuk menuju ke kampung A, yaitu kampung kami. Lagi-lagi kami tetap meneruskan perjalanan. Saat tiba di hutan karet dan pekuburan, aku tiba-tiba nyeletuk. Kok enggak boleh nengok kanan kiri, kenapa sih? Nanti kalau ada pohon tumbang gimana? Benarlah, tidak lama kemudian terdengar suara seperti kayu yang patah terjatuh. Brak! Suaranya cukup keras, dan suara itu datang dari arah pekuburan yang saat itu sudah tepat di samping kami. Kami pun refleks menoleh ke arah suara dan kami melihat seperti ada sesuatu yang berdiri di sana berkain putih. Dari bentuknya, kami yakin itu pocong. Kakak lihat. Suaraku bergetar dan langkah terasa berat. Kakak sepupu tidak menjawabku. Tapi dari caranya ia menggenggam tanganku, aku yakin ia juga melihatnya dan ia pun juga ketakutan. Kami pun berusaha berlari meski terasa berat. Namun saat kami berusaha, tiba-tiba langkah kami menjadi bisa lari lebih kencang dari yang kami kira. Kami pun berlari ke rumah Bibi di kampung B. Kami tiba di rumah Bibi sambil ngos-ngosan. Sambil ngos-ngosan bukan main. Bibi terkejut melihat kami kembali. Tapi Bibi sepertinya tahu apa yang terjadi. Ia tidak banyak bertanya. Ia memutuskan menenangkan kami dan mengambilkan air putih. Dah, di sini dulu. Pulangnya nanti aja kalau udah terang, ucapnya. Kami menurut. Kali ini kami menurut. Ya, kami takut melihat hal yang sama.